Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Dari 7 tema yang bisa dipilih untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ada beberapa yang erat kaitannya dengan ciri khas bangsa. Salah satunya adalah tema kearifan lokal. Tema ini pasti akan mempunyai warna yang berbeda di setiap daerah di Indonesia sesuai dengan perbedaan alam dan lingkungan, tatanan kehidupan masyarakat, serta kebudayaan. Sebenarnya, mengapa tema ini tetap relevan bagi para murid di abad 21 dengan kehidupan yang jauh berbeda dengan masyarakat saat kearifan lokal ini mulai bertumbuh? Untuk mendapatkan jawabannya, mari kita simak lebih jauh tentang tema kearifan lokal lewat video berikut. Bu Ayu, ide untuk membuat pertunjukan ini sangat menarik. Apa yang membuat Ibu dan tim guru memilih proyek ini untuk jadi pembelajaran para murid? Di masa sekarang ini, para murid mulai banyak yang tak lagi mengenal akar budaya dan kearifan lokal di daerah masing-masing. Saat ini, kemajuan teknologi membuka begitu banyak pintu yang memungkinkan keterhubungan global yang semakin luas. Banjir pengaruh dari luar Indonesia pasti sedikit banyak mempengaruhi gaya hidup dan nilai-nilai yang mereka anut. Benar Bu, saya merasakannya. Semakin mudah berkomunikasi dan mendapatkan berbagai informasi dari belahan dunia manapun, dimanapun dan kapanpun. Tapi Bu, seberapa penting mereka perlu tetap mengenal kearifan lokal? Bukankah masyarakat sekarang sudah jauh berubah dibandingkan masyarakat saat kearifan lokal itu tumbuh? Memang benar Bu, masyarakat sekarang sudah jauh berubah. Tapi banyak kearifan lokal yang masih relevan hingga saat ini. Misalnya yang berkaitan dengan pelestarian alam dan lingkungan. Para leluhur kita sudah memikirkan dengan seksama bahwa bumi adalah warisan masa depan. Murid-murid yang menggali kembali kearifan lokal ini akan makin memahami kehidupan berkelanjutan. Leluhur kita sudah lama go green. Hahaha, betul juga Bu. Saya ingat di berbagai daerah selalu ada kearifan lokal yang menjaga sumber air dan tanah. Betul Bu. Selain itu, para murid akan membangun kesadaran bahwa dunia adalah rumah bersama dan dirinya mempunyai kecintaan dan rasa memiliki sehingga terdorong untuk mengambil peran dalam merawat dan menjaganya. Ini adalah cikal bakal kesiapan para murid menjadi warga dunia. Mereka kelak tidak hanya menjadi warga negara saja. Nantinya, tentu murid-murid akan bangga terhadap keunikan dan ciri khas kebudayaan, tradisi, dan kearifan lokal yang merupakan bagian dari kekayaan budaya dunia. Mereka dapat tampil percaya diri dengan identitasnya sebagai bangsa Indonesia. Ya. Menjadi warga dunia yang tetap punya identitas dan keunikan. Mereka tetap terbuka pada keragaman budaya, tapi tetap memiliki kemampuan berefleksi diri dan tidak terdorong untuk sekedar meniru atau mengikuti pengaruh dari luar. Itulah sebabnya saya dan tim guru di sekolah kami sangat bersemangat untuk mewujudkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema kearifan lokal. Dalam proyek kolaborasi lintas disiplin ilmu ini, kami bisa mengedepankan pelajaran muatan lokal dengan pelajaran lain sebagai pendukung. Pelajaran muatan lokal ini sangat memungkinkan olahan yang sangat luas dan mendalam. Tinggal para guru fasilitator merencanakan sesuai dengan kebutuhan setiap fase perkembangan. Pelajaran muatan lokal pun akan makin kontekstual ketika dijadikan bagian dari proyek. Ide yang sangat cemerlang, Bu. Banyak sekali kearifan lokal terkandung di dalam dongeng, lagu-lagu, pertanian, tarian, musik, bahkan resep makanan. Saya tertarik dengan proyek murid-murid Ibu hari ini. Secara spesifik, apa saja yang akan menjadi bagian penting dari proyek-proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema kearifan lokal? Melalui tema kearifan lokal, para murid akan membangun rasa ingin tahu dan kemampuan menggali informasi dan pengetahuan atau dikenal sebagai kemampuan inquiry
melalui eksplorasi tentang budaya dan kearifan lokal masyarakat sekitar atau daerah tersebut serta perkembangannya. Murid-murid akan mempelajari bagaimana dan mengapa masyarakat lokal atau daerah berkembang seperti yang ada. Bagaimana perkembangan tersebut dipengaruhi oleh situasi atau konteks yang lebih besar, seperti nasional dan internasional, serta memahami apa yang berubah dari waktu ke waktu dan apa yang tetap sama. Mereka juga mempelajari konsep dan nilai-nilai di balik kesenian dan tradisi lokal, serta merefleksikan nilai-nilai apa yang dapat diambil dan diterapkan dalam kehidupan mereka. Di samping itu, para murid juga belajar untuk mempromosikan salah satu hal menarik tentang budaya dan nilai-nilai luhur yang dipelajarinya. Sekarang makin jelas untuk saya, Bu, betapa tema kearifan lokal bisa sangat membawa dampak dalam penguatan profil pelajar Pancasila. Tapi, secara nyata, seperti apa proyek-proyek yang akan digarap oleh murid-murid? Saya belum mendapatkan gambaran jelas. Nah, tema kearifan lokal ini dapat dikembangkan sesuai dengan setiap fase tahapan perkembangan dan kekhasan setiap daerah tempat sekolah berada. Dengan demikian, pembelajaran akan lebih dekat, nyata, dan kontekstual bagi para murid. Kebetulan ada beberapa contoh proyek yang saya tahu pernah jadi olahan di beberapa sekolah. SD fase A, kelas 1 dan 2. Pekan Permainan Tradisional. Para murid membuat kegiatan bersama yang berkaitan dengan mengenalkan dan melakukan berbagai jenis permainan tradisional daerah sendiri atau daerah lain di Indonesia, seperti bermain kelereng, kucing-kucingan, gobak sodor, dan lain-lain. Dari sini, mereka bisa membangun kejujuran, kerjasama, dan kegigihan. Ini adalah nilai-nilai kearifan lokal yang tak terpisahkan dari beberapa permainan tradisional tersebut. SD fase B, kelas 3 dan 4. Rumah unik masa lampau. Para murid membuat maket-maket arsitektur rumah tradisional. Misalnya, Julangapak di Jawa Barat, Honai di Papua, Rumah Gadang di Sumatera Barat, dan lain-lain. Proyek diawali dengan kunjungan dan pertemuan dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Mereka mempelajari bentuk arsitekturnya. Nama bentuk rumahnya dikaitkan dengan etimologinya, bahan yang digunakan, strategi letak pembangunannya, dan cara pembangunannya. Para murid membandingkan data yang mereka peroleh dengan arsitektur modern. SD fase C kelas 5 dan 6. Sehari sehelai benang, setahun sehelai kain. Para murid melakukan riset terhadap kain khas di daerah mereka. Misalnya, kain sasirangan dari Kalimantan Selatan, bentenan dari Sulawesi Utara, kain geringsing dari Bali. Informasi tentang cara pembuatan, bahan pembuatan, simbolisasi warna dan corak kain, etimologi nama kain, dan penggunaan kain tersebut. Kunjungan dan pertemuan dengan narasumber, referensi berupa kain asli akan mendukung proyek ini. Di akhir proyek, mereka dapat melakukan pameran dan peragaan pemakaian kain-kain tersebut. SMP fase D, kelas 7, 8, dan 9. Mari makan bersama. Makanan merupakan bagian tak terpisahkan dari masyarakat. Para murid meneliti dan mereka ulang berbagai resep masakan tradisional di daerah mereka. Mulai dari makanan sehari-hari, hingga makanan yang dikhususkan untuk upacara-upacara tertentu dan pengobatan. Dari penelitian mereka, akan diperoleh berbagai kearifan lokal tentang pangan Nusantara. SMA atau SMK, fase E atau F, kelas 10, 11, dan 12. Jurus-jurus penuh amanah. Bela diri tradisional syarat akan pesan tentang keberanian membela yang benar dan kebijaksanaan dalam menggunakan kekuatan serta kekuasaan. Para murid mempelajari kembali bela diri khas di daerah masing-masing. Misalnya, pencaksilat di Jawa Barat. Selain menyehatkan dan menguatkan badan, mereka pun akan menggali kembali kearifan lokal yang penuh kebijaksanaan dan amanah. Pertunjukan sentra tari malam ini juga merupakan salah satu contoh proyek yang telah diselesaikan murid-murid di sekolah kami, Bu. Proses dan hasilnya sangat kaya ya, Bu.
Semoga nanti di sekolah tempat saya mengajar, proyek-proyek seperti ini segera bisa dilaksanakan. Ya Bu Putri, banyak sekali manfaat yang bisa dipetik para murid dan guru ketika proyek-proyek ini dijalankan. Selamat berkolaborasi. Setelah menyaksikan video ini, apakah Ibu dan Bapak mulai merefleksikan kembali kekayaan daerah terkait kearifan lokal? Selamat mengolah proyek bertema kearifan lokal, menyelami kembali nilai-nilai yang sudah Ibu dan Bapak guru kenal baik. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat.